Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang terhormat. Masa akhir jabatan Presiden Jokowi segera berakhir, mencuat nama-nama calon Kapolri pengganti Listio Sigit Prabowo. Kapolri sekarang diketahui masih akan menjabat sebagai Kapolri untuk 3 tahun mendatang karena usianya masih memenuhi syarat. Namun, jika Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak melakukan pergantian Kapolri, maka ada beberapa nama yang memiliki peluang untuk menduduki jabatan Kapolri. Siapa sajakah mereka? Berikut ini daftar calon terkuat Kapolri pengganti Listio Sigit. Komjen Pol Agus Andrianto. Kita mulai dari nama Komjen Pol Agus Andrianto yang merupakan lulusan Akpol tahun 1989 dan kini berusia 57 tahun. Nama Agus mulai dikenal luas oleh masyarakat saat menangani kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kala itu Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada tahun 2016. Sejak 3 Juli 2023, Agus pun dilantik menjadi Wakapolri. Namanya disebut-sebut masuk kandidat sebagai the next Kapolri. Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Selanjutnya ada sosok Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Jenderal Bintang 3 ini merupakan lulusan Akademisi Kepolisian atau Akpol tahun 1991 dan kini berusia 56 tahun. Dia seangkatan dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Fadil pun pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tahun 2016 dan Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri pada tahun 2018. Fadil juga pernah dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur tahun 2020 dan Kapolda Metro Jaya tahun 2020-2023. Sejak 27 Maret 2023, Fadil dilantik menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri atau Kabaharkam Polri. Namanya juga dinilai layak menjadi Kapolri selanjutnya. Komjen Pol Ahmad Doviri. Next ada nama Komjen Pol Ahmad Doviri. Doviri merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1989 dan kini berusia 57 tahun. Ia pun berpengalaman dalam bidang SDM. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Badan Intelijen Kepolisian Negara. Sebelum akhirnya ia dilantik sebagai Irwasum atau Inspektur Pengawasan Umum Polri sejak 26 Februari 2023. Jika pemerintahan selanjutnya hendak mengganti Kapolri, maka sosoknya dianggap layak menduduki jabatan tersebut. Komjen Pol Purwadi Arianto. Selanjutnya ada sosok Komjen Pol Purwadi Arianto. Purwadi adalah lulusan Akpol tahun 1988. Ia berpengalaman dalam bidang reserse dan kini berusia 57 tahun. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Sebelum akhirnya ia dilantik sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalemdiklat Polri sejak 27 Maret 2023. Ia juga dianggap bisa diperhitungkan menjabat sebagai Kapolri. Komjen Pol Imam Widodo. Berikutnya ada sosok Komjen Pol Imam Widodo. Ia adalah perwira tinggi Polri yang lulusan Akpol tahun 1989 dan kini berusia 56 tahun. Ia berpengalaman dalam bidang Brimob. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Wakil Komandan Korps Brimob. Namun sejak 14 Oktober 2023, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Korps Brimob. Sosok yang tegas dinilai bisa menduduki tahta sebagai Kapolri. Komjen Pol Wahyu Widada. Next ada nama Komjen Pol Wahyu Widada. Wahyu merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1991 dan kini berusia 54 tahun. Ia mengawali karirnya di Satuan Polairut dan berpengalaman dalam bidang reserse.
Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Namun sejak 24 Juni 2023, Wahyu dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri. Ia juga dinilai bisa dipercaya menduduki jabatan sebagai Kapolri. Komjen Pol Syahardiantono. Selanjutnya ada sosok Komjen Pol Syahardiantono. Ia lulusan Akpol tahun 1991 dan kini berusia 54 tahun. Syahar berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Lalu sejak 28 Juni 2024, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kaba Intelkam Polri. Nah, Syahar berpeluang menduduki jabatan sebagai Kapolri jika dilihat dari usianya. Komjen Pol Martinus Hukom. Berikutnya ada nama Komjen Pol Martinus Hukom. Ia lulusan Akpol tahun 1991 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Kini ia berusia 55 tahun. Jabatan yang sebelumnya diemban oleh Martinus adalah Kepala Detasemen Khusus 88. Sebelum akhirnya pada 8 Desember 2023 dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Sosoknya juga dianggap bisa menjabat sebagai Kapolri. Komjen Pol Setio Budianto. Nama berikutnya ada Komjen Pol Setio Budianto. Setio adalah lulusan Akpol tahun 1989 dan kini berusia 57 tahun. Ia juga berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Sejak 22 Maret 2024, Setio mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Namanya juga disebut sebagai kandidat Kapolri berikutnya. Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Next ada nama Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Agung adalah lulusan Akpol tahun 1988 yang juga berpengalaman dalam bidang reserse. Kini ia berusia 57 tahun dan jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sejak 26 Juni 2024, ia mengemban amanat sebagai Sekretaris Utama atau Sestama Badan Intelijen Negara. Namanya pun disinggung masuk sebagai kandidat Kapolri berikutnya. Komjen Pol Tomsi Tohir Balau. Selanjutnya ada nama Komjen Pol Tomsi Tohir Balau. Ia adalah lulusan Akpol tahun 1990 dan kini baru berusia 55 tahun. Ia berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten tahun 2018-2019, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2020, Staf Ahli Sosial Politik Kapolri tahun 2020-2022, dan sejak 29 Juni 2022 mengemban amanat sebagai Irjen atau Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Usia dan pangkatnya dianggap layak masuk dalam bursa Kapolri. Komjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Nah, berikutnya ada nama Komjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Ia lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 dan kini baru berusia 55 tahun. Ia juga berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara tahun 2020-2021, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tahun 2021-2023. Dan sejak 8 September 2023, Panca dipercaya untuk mengemban amanat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Ia pun dianggap layak dipertimbangkan untuk menjabat sebagai Kapolri. Komjen Pol Rudi Herianto Adinugroho. Next ada sosok Komjen Pol Rudi Herianto Adinugroho. Rudi merupakan alumnus Sekolah Perwira Polri tahun 1993 dan kini berusia 56 tahun. Dia juga berpengalaman dalam bidang reserse.
Jabatan terakhir atau jabatan sebelumnya dari Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Divisi Hukum Polri tahun 2019-2020, Kepala Kepolisian Daerah Banten 2020-2023, dan sejak 11 Desember 2023 mengemban amanat sebagai Sekretaris Jenderal KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rudi juga berhasil meraih jabatan fungsional sebagai guru besar atau profesor dari Universitas Lampung tahun 2022. Namanya pun masuk dalam bursa calon pengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Komjen Pol Reinhard SP Silitonga. Terakhir ada sosok Komjen Pol Reinhard SP Silitonga. Nah, Reinhard merupakan lulusan Akpol tahun 1989 dan kini berusia 56 tahun. Ia juga dikenal berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Widya Iswara Utama Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020 dan Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham RI tahun 2020-2024. Lalu sejak 5 April 2024, ia dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Namanya juga disinggung sebagai calon pengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Nah, dari nama-nama Jenderal Bintang 3 yang Mimin sebut, kira-kira siapa nih yang pas menjadi Kapolri berikutnya? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.